Pak. Di belakang Pak John ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Ya, soal ACT saya melihat ini bisa kita jadikan indikator bahwa rakyat Indonesia itu gemar beramal sehingga menjadi negara paling dermawan di dunia. Banyak orang mampu badan usaha yang gemar berdonasi, tapi kurang hati-hati. Indikator ketiga inilah bukti bahwa di Indonesia peraturan gampang dibuat, tapi pengawasannya kurang. Kalau WTP bisa dibeli, apakah dinas yang mengawasi tidak bisa dibeli? Itu jadi pertanyaan saya. Kalau 1 triliun 1 tahun itu ACT, berarti 10%-nya untuk biaya itu kurang lebih 100 miliar 1 tahun. Wow, ini uang yang sangat besar. Mungkin perlu di-leveling biaya usahanya, bila di bawah 1M 10%, di atas 1M di bawah 5M 5%, di atas 10M itu 1% aja, gitu loh. Mudah-mudahan kasus ini membuat para donatur tidak enggan berdonasi, tetapi hendaknya semakin cerdas memilih lembaga yang harus diberikannya donasi. Di dalam negeri masih banyak yang perlu dibantu, kok harus keluar negeri. Mungkin peruntukannya juga bisa dirubah untuk pendidikan dan kesehatan. Dan saya melihat ini sebaiknya sudah ditangani Depsos saja, jangan ditutup-tutup lagi, tapi dijalankan terus, tapi diawasi dengan ketat dan ditangani kalau perlu oleh pegawai-pegawai Depsos. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Kalau kita melihat, Bang Don, ya. Pemirsa melihat ini sesuatu yang menyedihkan, memalukan, tapi memang tetap harus kita tunggu hasil penyelidikannya. Tapi ini kan harus tuntas ya. Kalau tidak nanti ya trust orang, kepercayaan orang kepada lembaga-lembaga amal malah jadi hilang, Bang. Bagaimana, Bang? Makanya Leo, hari ini editorial Media Indonesia seperti kata Pak Ondo juga tadi dan teman-temannya, ini soal pengawasan. Satu, kemudian soal audit. Kan sekarang banyak sekali hasil audit WTP. Wajar tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian, lalu kemudian lembaga auditnya bilang kita tidak bisa, belum tentu mencerminkan keadaan perusahaan atau keadaan lembaga secara utuh gitu. Tapi poin kita adalah bahwa ada juga jual beli WTP itu gitu. Ada di lembaga pemerintahan, bahkan BPK yang juga urusannya untuk mengaudit ini, ada yang tertangkap karena kemudian mau jual beli hasil pemeriksaan itu. Negosiasinya. Dan kalau kita lihat seperti ini kan betul, mereka yang mengaudit itu juga harus diawasi. Lalu kemudian yang kedua, pemerintah betul-betul harus buka mata, aparat penegak hukum harus betul-betul punya telinga yang lebar untuk kemudian melihat dan mendengar ini, supaya kemudian rakyat tidak gampang terjebak atau kemudian masuk dalam jebakan amal yang kemudian ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi gitu.